Euforia soal Justin Hubner yang main di tim utama Wolves meredup lagi. Justin Hubner ternyata tidak ada dalam skuad utama Wolves saat menghadapi Fulham pada laga Liga Inggris pekan ini. Padahal sebelum pertandingan ini, dia digadang-gadang akan masuk dalam daftar starter karena dia promosi ke tim utama. Tapi ternyata Justin membantah kabar ini. Dia memastikan dia tidak ada dalam skuad dan sedang tidak ada di Inggris. Lalu dia kemana? Apakah dia benar-benar pindah? Kita akan menunggu kabar selanjutnya dan yang pasti ini membuat kita jadi penasaran. Tonton terus videonya untuk informasi selengkapnya dari saya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kembali dengan Timnas Indonesia, update pemain-pemain yang akan membela Timnas Indonesia di 2 leg melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran 2. Kita tidak mendapatkan kabar buruk karena Justin Hubner baik-baik saja. Pemain-pemain yang main abroad tidak ada yang cedera, kecuali Sain Patinama. Tapi, ada satu hal yang cukup mengganjal atau memantik penasaran kita dengan masa depan Justin Hubner menjelang laga melawan Vietnam. Sebenarnya Justin Hubner mengisyaratkan ada berita besar terkait masa depannya. Awalnya diduga dia naik atau promosi ke tim utama karena namanya masuk dalam skuad Wolves melawan Fulham. Namun ternyata pekan ini namanya tidak ada, dia menghilang. Ditambah lagi postingan di Instagram Story berbayarnya, dia menyebut, teman-teman saya tidak sedang di Inggris, kata dia. Dia memastikan tidak ada dalam skuad lawan Fulham. Saya berharap mungkin ini belum waktunya bagi Justin Hubner untuk tampil ya. Semoga dia tidak pindah. Tapi karena adanya sinyal-sinyal ini, kemungkinan kuat dia bisa juga pindah ke klub lain. Perpindahan klub dimungkinkan walaupun bursa transfer tidak dibuka, asalkan ada persetujuan antara klub dan pemain. Dalam hal ini mungkin klub sepakat mematikan kontrak sang pemain dan sang pemain setuju untuk pindah. Apakah ini yang terjadi dengan Justin Hubner? Sungguh ini di luar dugaan karena di Indonesia sendiri semua media memberitakan Justin Hubner promosi ke tim utama. Tapi belakangan ini meredup lagi. Malah jadi bertanya-tanya, Justin Hubner kemana? Apakah dia benar-benar pindah ke klub lain? Kalau benar, spekulasi dia main di Belanda lagi atau ke Prancis atau ke Belgia, ini mungkin saja terjadi. Kalau di Belanda belum ada sinyal klub mana yang akan dibelanya. Belum ada tanda-tanda atau berita. Saya mencari ke berbagai platform untuk mencari kabar terkini dari Justin Hubner, tapi tidak ada. Yang ada malah berita soal dia promosi ke tim utama Wolves. Justin Hubner pindah kemana itu belum jelas. Dan mungkin saja Justin Hubner sedang istirahat atau masih memikirkan bagaimana apakah dia bertahan di Wolves tapi peluang main kecil atau pindah ke klub lain. Apakah dia balik ke klub lamanya, Den Bosch, kota kelahirannya? Karena
kalaupun pindah ke klub-klub besar lain, ini mungkin agak sulit ya, karena di saat musim berjalan dan kompetisi juga mau berakhir, rasanya sulit, walaupun itu bisa terbuka. Klub Belgia ya dekat dengan Belanda, dan itu bisa jadi terjadi. Dan pastinya klub level teratas ya, karena dia juga gabung dengan Wolves di Liga Inggris, Premier League, atau di Prancis. Ini semua belum jelas. Saya sudah mencari kemana-mana, belum ada berita. Yang ada berita terakhir ya justru soal Justin Hubner yang tidak memastikan tidak masuk dalam skuad atau pilihan utama skuad daftar pemain yang akan ditampilkan Wolves melawan Fulham. Padahal kalaupun dia tidak main harusnya ada dalam daftar susunan pemain, tapi saya tidak melihat ada nama Justin Hubner. Walaupun memang namanya terdaftar di situs Liga Inggris. Saya berharap mungkin Justin Hubner belum dapat kesempatan. Mungkin pekan depan dia akan main dengan tim senior Wolves. Saya berharap begitu. Dan berharap dia segera main secara reguler agar makin moncer dengan Timnas Indonesia pastinya. Ujung-ujungnya untuk Timnas Indonesia. Selain Justin Hubner, kita juga menyoroti soal pemain-pemain lain. Tentu yang kita tunggu adalah 3 pemain naturalisasi baru yang mungkin akan diambil sumpahnya dalam 2 atau 4 hari ke depan ya. Seperti diketahui ada Tom Hay, Ragnar Rotmangun, dan Nathan Chuaon yang ditunggu menjadi WNI, diambil sumpahnya dan bisa main di GBK pada 21 Maret 2024 melawan Vietnam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa semuanya saat ini masih dalam proses. Itu artinya Pak Erick sendiri memastikan bahwa belum tentu 3 pemain ini bisa main langsung lawan Vietnam. Masih dalam proses. Di akhir komentarnya dia menyebut justru Nathan yang berpeluang. Nah, saya penasaran nih, Nathan ini kan sebenarnya harusnya udah dari bareng dengan Jay Ijes gitu. Tapi dia terhalang izin dari klub saat itu dengan Swansea City. Dia tidak mendapatkan izin dari Swansea City. Nah, kalau misalkan Nathan yang secepatnya main dengan timnas, ini juga jadi tantangan buat Nathan sendiri, karena selain menunggu debutnya, dan klub SC Heerenveen juga antusias bahkan menulis di situs mereka soal kebanggaan mereka melepas Nathan dan Tom Hay untuk debut di timnas Indonesia. Kalau Tom Hay tidak diragukan, kalau Nathan sejak gabung dengan SC Heerenveen di pertengahan musim ini yang dipinjamkan dari Swansea City, dia nyaris jarang bermain. Ini bahaya juga. Padahal dia butuh menit bermain agar bisa tampil bagus dengan timnas Indonesia. Semoga ini tidak jadi kendala, karena memang banyak juga pemain kita yang tidak mendapatkan menit bermain seperti Pratama Arahan dengan Suwon FC. Kurang mendapatkan menit bermain. Tapi dia adalah pilihan Sintayong dan pastinya punya kualitas. Kita tunggu bagaimana dia berkiprah dengan timnas Indonesia. Ini jadi tantangan tersendiri buat Nathan untuk tampil bagus dengan timnas Indonesia. Dan ini menjadi pelapis untuk Pratama Arahan di posisi kiri, karena posisi Nathan adalah bek kiri atau bek tengah. Di luar itu ada juga kabar soal
Sintayong yang terus berusaha dekat dengan pemainnya. Ini menjadi kabar baik. Dia bahkan mengajak pemain-pemain yang main di Belanda dan Belgia seperti Tom Hay, Nathan, Marcelino, Saint Patinawan, Sandy Walsh untuk makan bersama di Breda, kota Breda pada Kamis lalu. Dan ini menunjukkan bahwa keseriusan Sintayong agar mereka semakin akrab dan benar-benar siap melawan Vietnam yang menjadi target penting bagi Indonesia meraih 6 poin dari 2 laga. Itu memperbesar peluang kita karena saat ini kita baru mengoleksi 1 poin hasil imbang lawan Vietnam. Dan bila menang melawan Vietnam 2 kali itu mempermudah langkah kita untuk ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Demikian ulasan saya, Depri Saipullah. Jangan lupa komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.